Semakin dewasa, aku semakin takut sih untuk ketemu sama orang-orang. Maunya tuh sendirian aja gitu. Meskipun sebenarnya aku sadar banget kalau misalnya hidup tuh gak bisa bener-bener sendirian, karena aku juga butuh orang lain dalam proses perjalanan hidup aku. Tapi gak bisa dipungkiri juga kalau misalnya rasa takut yang sekarang lagi aku rasain itu membuat aku jadi pribadi yang antisosial dan gak suka keramaian. Padahal dulu aku tuh tipikal orang yang seneng banget main, kumpul-kumpul sama temen, diskusi sama temen-temen. Kayak sehari gak interaksi sama orang lain tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Aku suka banget bersosialisasi. Dan buat aku, pada saat itu ya, jadi pusat perhatian banyak orang, jadi salah satu manusia paling dicari oleh lingkungan sekitar, bisa dikenal banyak orang, disayang maupun disukain sama banyak orang, itu jadi value lebih buat diri aku sendiri. Ada achieve yang bisa aku tunjukin gitu sama dunia bahwa aku tuh berharga loh. Orang lain tuh suka loh sama aku. Kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saat banyak keinginan yang gak bisa aku dapetin, beberapa ketetapan Allah yang gak sesuai dengan rencana aku, perjalanan yang udah aku mulai terpaksa harus aku hentikan di tengah jalan, itu jadi salah satu alasan kenapa sekarang aku lebih suka ngabisin waktu aku sendiri. Terkadang aku tuh sulit banget nerimain hasil yang aku peroleh dari jerih payah usaha aku sendiri. Padahal aku sendiri yang ngerjain. Aku yang paling tahu diri aku sendiri, tapi aku juga yang paling kecewa sama diri aku sendiri. Dari situ, aku mulai denial. Aku mulai takut-takut sama hal-hal kecil yang sebenarnya gak perlu jadi kekhawatiran atau jadi ketakutan aku. Tapi hal itu bisa jadi sangat menakutkan buat hidup aku. Dan khususnya itu kayak interaksi sama orang tuh sekarang jadi hal yang menakutkan sih buat aku. Kayak misalnya, nanti nih, kalau misal aku kumpul-kumpul sama temen, atau interaksi sama tetangga, atau interaksi sama orang baru, atau sama siapapun lah ya, mereka pasti akan bahas tentang, kalau di usia aku sekarang, mereka pasti tanya tentang perkuliahan. Mereka pasti akan nanya sudah sampai mana proses perkuliahan aku. Atau mereka akan bahas tentang pencapaian apa aja sih yang udah aku dapat setelah lulus sekolah atau setelah lulus kuliah. Terus gimana sama love relationship-nya? Udah berapa lama menjalin hubungan? Mereka akan kepo juga sampai ke permasalahan kisah asmara loh. Atau mungkin mereka akan bahas tentang finansial atau pekerjaan yang menjadi hal paling sensitif bagi sebagian orang termasuk aku. Yang awalnya cuma nanya pertanyaan basic, lama-lama jadi intimate. Dan aku mikir lagi, apa aku siap ngadepin pertanyaan kayak gitu? Ngebayanginnya aja aku udah bingung lah nanggepinnya harus kayak gimana. Bagi mereka atau bagi orang-orang yang punya atau udah dapat pencapaian terbaik di versi mereka masing-masing, mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gak akan jadi beban ya. Tapi bagi aku, atau mungkin bagi sebagian orang lainnya yang selalu gagal dalam banyak hal, tentang kuliahnya, bisnisnya, pekerjaannya, love relationship-nya, friendship-nya, keluarganya, finansialnya, dan beberapa hal lainnya, itu gak memungkinkan untuk aku bisa mengimbangi jawaban mereka. Dan akhirnya aku berpikir lagi, daripada aku harus memaksakan diri untuk tersenyum, memaparkan kenyataan hidup yang mungkin akan membuat mereka atau orang lain menatap aku dengan tatapan kasihan, aku lebih baik sendirian sih. Karena apa ya, buat aku udah cukup tertekan dengan kepahitan dunia yang memaksa aku untuk bertahan. Udah cukup sampai di situ dulu. Kali ini aku gak mau maksain diri aku sendiri untuk pura-pura senyum di depan banyak orang hanya agar terlihat bahwa aku baik-baik aja, padahal sebenarnya aku lagi terluka. Aku gak mau mempertebal topeng aku dengan senyuman yang aku paksain. Aku udah gak mau lagi kayak gitu.